أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul ini, maka mereka akan termasuk di antara orang-orang yang Allah memberi nikmat kepada mereka, yakni nabi-nabi, sidik-sidik, syahid-syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah sahabat yang sejati. Inilah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. An-Nisa 70-71 di terjemah tafsir kita, 69-70 di terjemah tafsir Quran umum. Masalah kenabian adalah masalah yang krusial dalam jemaat, yang selalu dipersoalkan dan yang menyebabkan jemaat dianggap sesat bukan Islam, itu karena kedudukan Masih Maud sebagai nabi. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, warga jemaat dimanapun berada itu harus mengerti betul kedudukan Hadrat Masih Maud itu, ya. Jangan sampai ketika mereka menyoal kita tentang kenabian Masih Maud, kita juga tidak bisa memberikan penjelasan. Kalau kita warga Ahmadi masih bingung-bingung, ya, dengan kedudukan Masih Maud itu, lalu bagaimana orang lain pula akan paham? Karena kita juga masih belum paham. Hadrat Masih Maud menulis sebuah buku, namanya Memperbaiki Satu Kesalahan. Buku itu bukan hanya memperbaiki kesalahpahaman orang lain, Pak, tapi memperbaiki kesalahan juga warga jemaat. Jadi ada anggota jemaat di masa Masih Maud bertabligh kepada orang, memberikan penjelasan kepada orang mengenai kedudukan Masih Maud sebagai nabi. Tetapi penyampaiannya itu tidak seperti yang dipahami dan diyakini dan diajarkan oleh Masih Maud, sehingga orang itu, gitu ya, orang itu berburuk sangkalah terhadap Masih Maud. Maka Hadrat Masih Maud menulis satu risalah, namanya Memperbaiki Suatu Kesalahan. Nah, tujuan buku ini adalah klarifikasi, memberikan penjelasan kepada warga jemaat, nih kedudukan saya seperti ini, gitu, yang sebenarnya, dan juga memberikan klarifikasi kepada halayak. Itu latar belakang buku itu. Maka itu, bapak-bapak, kita pun dalam memberikan penjelasan tentang kedudukan Masih Maud harus sesuai dengan yang dipahami, diyakini, dan diklaim oleh Masih Maud itu sendiri, gitu. Makanya kan, apakah Mirza Ghulam Ahmad nabi? Kita sering kali menjawab, ya, beliau nabi. Itu ribut orang di luar, karena di luar itu nabi tidak ada lagi, Nabi Muhammad nabi terakhir. Dan kalau ada orang mengaku ada lagi nabi, maka dia bukan Islam, dia sesat, kan gitu. Padahal Masih Maud pun punya keyakinan yang teguh, Nabi Muhammad itu nabi terakhir.
tidak akan ada lagi nabi, baik nabi lama maupun nabi baru. Masih Maud itu yang bilang seperti itu. Yang dimaksud nabi lama itu seperti Nabi Isa yang diyakini umat Islam akan datang di akhir zaman. Ya, menurut Masih Maud itu Nabi Isa yang dahulu itu tidak bisa dan tidak boleh datang. Sebab kalau datang akan merusak segel khotamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud nabi baru adalah nabi yang bawa agama baru, bawa kitab suci baru dan kalimat syahadat baru. Nabi seperti itu juga tidak bisa dan tidak boleh datang, sebab kalau datang akan merusak segel khotamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Yang diyakini oleh Masih Maud nabi akan datang itu adalah yang direkomendasikan Al-Quran ini, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, menjadi nabi juga karena mengikuti Nabi Muhammad SAW gitu. Ini yang direkomendasikan Al-Quran itu kan, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin gitu. Jadi Al-Quran mengasih siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, mereka itulah orang yang akan dapat nikmat dari Allah. Nabi, sidik, suhada, dan solihin gitu. Makanya Masih Maud mengatakan sesudah Nabi Muhammad itu tidak akan ada lagi nabi kecuali melalui dan di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa Masih Maud seperti itu. Sesudah Nabi Muhammad tidak akan ada lagi nabi kecuali melalui jendela fana fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kefanaan kepada Nabi Muhammad tidak bisa. Dan kalau ada orang mengaku sendiri sebagai nabi di luar Nabi Muhammad, maka orang itu adalah tidak diragukan lagi, dia adalah saudara bagi Musailamah Al-Kadzdzab. Tuh kata Masih Maud, Pak. Ya, kata Masih Maud itu. Jadi Masih Maud pun mengakui Nabi Muhammad itu nabi terakhir, tidak akan ada lagi nabi, baik nabi lama maupun nabi baru, yang mungkin dan bisa gitu, yang mungkin dan bisa nabi datang sesudah Nabi Muhammad itu yang melalui dan di dalam Nabi Muhammad SAW, yaitu yang menjadi nabi karena mengikuti nabi. Jadi kalau sekarang itu ada pintu gerbang menuju kenabian, maka pintu gerbang itu adalah pintu gerbang Muhammad. Dan beliau dalam kesempatan lain, segala potensi kenabian itu telah berakhir kecuali melalui dan di dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi potensi kenabian nabi lama, nabi baru habis, Pak, nggak ada. Tasri, gair tasri, mustakil habis, tidak ada. Kan selama ini orang Ahmadi mengatakan Nabi Tasri habis, tidak ada lagi. Gair Tasri yang tidak bawa syariat ada. Kan gitu pahamnya. Kalau menurut Masih Maud, Tasri, gair Tasri, kalau dia mustakil, berdiri sendiri, terpisah dari Islam, habis gitu, nggak ada lagi. Ya, Tasri, gair Tasri, kan kalau dia mustakil itu independen, Pak, terpisah dari Islam, menjadi nabi bukan karena ngikut nabi, habis, itu nggak ada lagi. Sekarang ini pintu kenabian bisa terbuka, tetapi harus melalui dan di dalam Nabi Muhammad SAW. Makanya Hadrat Masih Maud itu ada nggak yang menyimpang dari syariat Islam ajarannya? Sama sekali tidak ada. Karena kenabian beliau dicapai melalui dan di dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak melalui Nabi Muhammad, saya pun tidak akan mendapat apa-apa, katanya gitu. Saya mencapai kedudukan kehormatan ini adalah berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus dipahami. Maka itu kenabian beliau disebut sebagai Nabi ummati, Pak. Nabi ummati itu apa? Nabi yang menjadi nabi karena mengikuti nabi dan menjadi pengikut sejati Nabi kita Muhammad SAW, gitu. Ya, nabi yang menjadi nabi karena mengikuti nabi.
dan menjadi pengikut sejati Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam istilah lain lagi oleh Hadrat Masih Maud dikatakan begini, karena Rasulullah SAW itu adalah khatamun nabiyyin, penutup segala nabi, ya. Tetapi ini ada janji dari Al-Quran, wa may yuti'illah wa rasul gitu, faulaika an'amallahu alaihim minan nabi. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Karena tidak ada lagi kenabian gitu, tidak ada lagi kenabian sudah Nabi Muhammad, maka jubah kenabian Nabi Muhammad itu diambil gitu, dikenakan gitu. Nih pakai, karena kedudukan Nabi itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi istilahnya itu, maka itu kedudukan kenabian Masih Maud itu disebut Nabi Zili, Nabi bayangan gitu, atau Nabi buruji, cerminan gitu. Karena kedudukan Nabi sesudah Nabi Muhammad itu tidak ada, tetapi ini ada orang yang atiullah wa atiur rasul, yang fana fillah dan fana fi rasul, maka jubah kenabian Nabi Muhammad itu diambil, yang melambangkan juga bahwa dia adalah pewaris daripada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau hujur, ada pergantian hujur ya, ada pergantian khalifah. Ketika khalifah terpilih, itu jubah Masih Maud diambil tuh, dikenakan. Kan gitu, pernah lihat pemilihan khalifah? Ketika ada khalifah kelima terpilih, jubah Masih Maud itu diambil, terus dikenakan kepada khalifah terpilih. Cincin Masih Maud diambil, lalu dikenakan kepada sematkan kepada jari kanan khalifah terpilih. Apa itu artinya? Simbol, Pak. Pewaris sah daripada Masih Maud adalah yang mengenakan jubah daripada Masih Maud. Nah, kalau Masih Maud itu pewaris sah daripada Nabi Muhammad SAW, maka itu karena kenabian tidak ada lagi, jubah kenabian yang itu dikenakan, dan itu yang mengenakan Allah Ta'ala gitu loh, Pak. Ya, istilahnya seperti itu, yang mengenakan Allah Ta'ala. Maka itu beliau disebut Nabi Ummati, Nabi Zili, Nabi Buruji. Nabi yang menjadi Nabi karena mengikuti Nabi, Nabi yang menjadi bayangan daripada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang menjadi cerminan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang setelah Rasulullah, pewaris hakiki risalah Nabi adalah siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi lebih kepada putra rohani. Nah, Masih Maud itu adalah putra rohani, dan beliaulah orang yang dianugerahi oleh Tuhan mengenakan jubah kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat kepanaannya kepada Nabi Muhammad. Nah, pemahaman ini bapak-bapak di internal jemaat ya, itu harus dikuasai. Ya, harus dikuasai, karena kita harus bisa menjelaskan kepada orang, dan nggak ada cerita itu nanti kalau kita ngomong Nabi melanggar SKB, justru kudu ngomong, karena kita harus menjelaskan, karena kenabian yang kita pahami itu tidak seperti yang mereka sangkakan. Yang dilarang tuh yang melanggar pokok-pokok ajaran Islam. Iya, yang dilarang di SKB itu yang melanggar pokok-pokok ajaran Islam. Mengakui pelanggarnya gitu. Jadi kita harus ngobrol dan kita harus menjelaskan, Pak. Saya sejak SKB lahir tidak pernah berhenti ngomong Nabi, karena saya harus menjelaskan gitu. Ini Pak, tadi kan ada contoh apa, beliau Nabi Ummati. Ada gak contoh sebelum Nabi Muhammad ada yang Nabi Ummati? Gini, Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya Nabi yang dapat garansi dari Allah, kalau diikuti akan menjadikan orang yang mengikutinya menjadi Nabi. Satu-satunya Nabi ini yang wa may yuti'illah wa rasul ini garansi dari Allah. Nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad, tidak ada yang dapat garansi dari Tuhan kalau diikuti bakal menjadikan dirinya jadi Nabi. Nggak ada. Nabi Harun juga bukan Nabi Ummati. Nabi Harun itu Nabi mustakil, Pak. Menjadi Nabi bukan karena mengikuti Musa. Independen, Pak ya. Independen itu yang disebut mustakil.
Nabi Harun menjadi nabi karena kuat usia yang dimiliki Harun. Kan ceritanya kan begini, Musa itu diutus oleh Tuhan, pergilah kamu kepada Firaun, dakwahlah kepada dia. Musa bilang, Tuhan saya ini pelok, cadel, nggak bisa bicara. Yang pasti bicara itu adalah saudara saya, kakak saya Harun. Utus jugalah katanya, utus jugalah katanya Harun bersamaku, kan gitu. Nah, atas permintaan itu, karena pada diri Harun ada potensi kenabian, dia punya kunsiah, diangkat juga Harun gitu. Harun jadi nabi bukan karena mengikuti Musa, bukan. Dan Musa tidak punya garansi dari Tuhan kalau diikuti bakal menjadikan orang yang mengikutinya jadi nabi. Jadi nabi umati itu Pak baru ada setelah nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya nabi yang dapat garansi dari Tuhan, kalau siapapun yang mengikuti nabi bakal ia akan menjadi nabi, hanya Nabi Muhammad SAW. Maka itu khotamun nabiin Pak. Artinya banyak. Nabi yang paling mulia, nabi yang paling abdol, penutup segala nabi. Tidak akan ada lagi nabi, baik nabi lama maupun nabi baru. Tuh arti khotamun nabiin begitu. Dan juga khotamun nabiin artinya nih di sini Pak, boleh nanti Bapak telah ulang. Tidak akan ada lagi nabi yang dibenarkan kenabiannya baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang tanpa stempel segel khotamun nabiin sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Itu arti khotamun nabiin Pak. Dan pengertian yang terakhir ini di luar nggak ada Pak. Tidak akan ada nabi yang dibenarkan kenabiannya baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang tanpa segel pengesahan cap. Kan khotam itu artinya cap. Tanpa pengesahan stempel kena khotamun nabiyin Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Adam itu nabi karena disahkan oleh Nabi Muhammad dalam Quran. Kita tahu Nuh nabi karena disahkan oleh Nabi Muhammad. Ibrahim nabi disahkan, Daud nabi disahkan, Ayub nabi disahkan. Tapi bukan Ayub ini. Kan gitu. Sekarang levelnya diturunin nih. Tadi nabi kan. Sekarang kan yang terakhir itu pangkat kerohanian yang paling rendah itu kan soleh. Soleh oke tidak akan akan ada kalau dia mengikuti nabi itu kan. Jadi kalau di luar kan juga banyak orang soleh tapi tidak mengikuti nabi gitu kan. Itu tidak disebut soleh sesuai ayat itu ya. Iya. Jadi sekarang ini 4 pangkat rohani itu Pak, nabi, siddiq, syuhada, sholihin, bisa dicapai melalui dan di dalam Nabi Muhammad, melalui jendela fana fi rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah masih mau tuh melalui dan di dalam Nabi Muhammad, melalui jendela fana fi rasul sallam, melalui ittibai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah itu yang dipakai oleh masing-masing itu seperti itu, ada 3. Ya. Jadi orang bisa mencapai 4 makom rohani itu harus melalui ittibai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan ada pertanyaan kepada saya di YouTube pun, apakah setelah Ghulam Ahmad akan ada lagi nabi? Apakah Ghulam Ahmad adalah nabi terakhir? Setelah Ghulam Ahmad apakah akan ada lagi nabi? Coba Pak Ayub jawab. Tidak ada lagi. Hah? Tidak ada lagi. Akan ada lagi. Terus tidak ada atau ada? Tidak ada. Pak Firman ada atau nggak ada setelah Ghulam Ahmad? Bisa jadi nggak ada Pak. Nggak ada. Bisa juga ada. Bisa juga ada. Pas Anwar? Ada. Harus yakin ada. Pak Ade? Ada. Ada. Nah, ini tolong jelaskan saja. Risiko jawabannya ini. Kalau saya, Bapak hati-hati menjawab pertanyaan ini. Jangan pernah bilang sekali-kali tidak ada. Dan jangan pula bilang sekali-kali ada. Ya.
Kalau saya menjawab berdasarkan petunjuk Al-Quran ini, pintu kenabian itu terbuka. Jadi kalau itu terbuka pintu ya, terbukanya itu lebar gitu. Setiap saat boleh dilewati, kapan saja, ya. Dan oleh siapa saja, mungkin oleh bapak-bapak diantaranya. Oh iya. Ya, karena waman, barang siapa saja. Ya, tapi selama khilafat ada nggak mungkin. Nah, Ya. itu Rasulullah masih mau berarti melalui jubah masih mau. Dan harus melalui jubah masih maut, melalui pintu masih maut. Kalau menerima masih maut pun belum, bagaimana mungkin? Berarti seperti definisi dari Bama Yuti Longawar Rasulullah itu kan terakhir anak soleh. Ya, Pak. Kalau sebelum dia mengikuti jubahnya masih mau nggak mungkin. Jadi orang soleh nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena urutan rohaninya apa namanya, silsilahnya harus melalui itu gitu. Jalurnya harus melalui itu. Isa Muhammadi. Kan gitu. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan itu, pintunya terbuka lebar. Ya, setiap saat bisa dan boleh dilewati oleh siapa saja, tapi harus melalui jendela masih maut. Jubah masih mau. Taat kepada masih maut, karena masih maut itu adalah zil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang taat kepada masih maut taat kepada Rasulullah, taat pada Rasulullah taat pada Allah, kan gitu. Ya, dan selama khilafat masih ada tidak mungkin, Pak. Jubah itu tadi. Ya, karena masih ada orang yang mengenakan jubah. Iya. Gitu. Ya. Nah, ini harus piawai ini orang-orang yang ada menjawab pertanyaan. Banyak Pak yang nanya begitu. Apakah setelah Ghulam Ahmad akan ada lagi nabi gitu ya kan gitu. Ya. Terjebak kita, enggak ada lagi tadi mana yang bilang. Ya, nggak ada lagi. Maka Kan ada khilafat itu. karena pertanyaannya ada dua, ya dan tidak. Dan Dua-duanya betul. dan jangan sekali-kali mengatakan tidak ada, dan jangan mengatakan sekali-kali ada. Kenapa? Ya, kalau kita mengatakan tidak ada, kita telah mengambil haknya Allah. Iya. Mengatakan ada juga telah mengambil haknya Allah. Quran hanya mengatakan wa may yuti'illah wa rasul. Kan gitu. Siapa saja yang taat pada Allah, mereka akan dapat nikmat dari Allah. An-Nabi, As-Siddiq, As-Syuhada, As-Sholihin. Dan dalam Quran surat Al-An'am ayat 124 dijelaskan, Allahu yaz'alu haitsu risalatahu. Akulah Allah yang maha mengetahui kapan, di mana, siapa yang akan dibangkitkan sebagai Rasulnya. Jadi kalau Pak Ayub mengatakan tidak ada mengambil haknya Allah, mendahului haknya Allah, atau mengatakan ada telah mendahului haknya Allah, karena dalam Al-Quran Allahu a'lamu haitsu yaz'alu risalatahu. Akulah Allah yang maha tahu gitu. Bukan lu, bukan kamu gitu. Saya yang tahu.